Baik, sekali lagi shalom buat semuanya. Dalam kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan berlanjut dari sepanjang bulan eh, Maret kemarin, menyelesaikan di bulan Maret kemarin, masuk di bulan April, di mana kita terus belajar, Roh Kudus tuntun kita masuk kepada karya Kristus, kematiannya, dan hari ini melanjutkan dari apa yang kemarin kita dibukakan Tuhan tentang hidup Anda dan saya sekarang ini karena kematiannya. Itu yang kita bahas dari beberapa waktu yang lalu. Dan dalam kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang hidup dalam kuasa kematiannya. Jadi sesungguhnya kematian Kristus itu tidak hanya memberikan Anda dan saya hidup, tetapi kematiannya itu memberi Anda dan saya hidup yang powerful, ya. Sehingga berbicara mengenai salib Kristus, harusnya kita punya cara pandang yang berbeda mengenai memikul salib Kristus itu sendiri. Karena ayatnya mengatakan bahwa dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah, dengan demikian kita percaya bahwa firman Tuhan bilang bahwa Yesuslah yang sudah memikul kelemahan kita, Yesuslah yang sudah menanggung penyakit kita, maka harusnya sekarang kita hidup dalam kesembuhan, kita hidup di dalam kekuatan yang diperbaharui, karena kelemahan kita sudah dipikul. Nah, lalu segala benefit dari apa yang dia kerjakan, Yesus terobos di atas kayu salib, harusnya benefit itu hari ini Anda dan saya alami. Itu yang saya mau sampaikan tentang hidup dalam kuasa kematian Kristus. Jadi kalau kita memandang kepada salib, maka yang kita pandang adalah benefitnya. Bahwa Anda dan saya oleh karena iman percaya, maka kita diberi benefit dari karya salib itu. Ya, jadi menderita yang kita akan hadapi di depan adalah menderita yang tidak seberapa karena apa yang Kristus sudah tanggung di depan itu sudah selesai semua sehingga Anda dan saya dimampukan untuk melewati segala hal yang Yesus sudah pernah lewati dan Anda dan saya akan lewati itu dengan kuasa. Ya. Seperti halnya pengkhianatan dan lain sebagainya. Kalau Yesus saja pernah dikhianati, maka Anda dan saya juga biasa aja kali kalau dikhianati. Karena kita ini kan sudah terima kuasa dari kematiannya. Nah sehingga tidak ada yang tidak mungkin untuk kita lewati sepanjang kita hidup mengikut Yesus pada masa kini untuk sampai pada masa depan nanti. Karena itu penderitaan yang kita alami sekarang nggak luar biasa. Kenapa? Karena hari ini Anda dan saya hidup dalam kuasa kematian Kristus. Jadi memang sudah ada kuasa yang dia berikan karena iman percaya kita kepada pribadinya yang kemudian hasil dari karyanya itu memberi Anda dan saya kuasa. Nah, dalam kesempatan ini saya mau mengekspos Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Namun sebelumnya saya mau mengajak kita melihat sinkronisasi Injil tentang peristiwa kematian Kristus. Di antaranya dari Matius 27 yang sinkron dengan Markus 15, kemudian Lukas 23 dan Yohanes 19. Di mana empat sinopsis Injil ini saling melengkapi. Ya. Di mana dimulai dari kegelapan meliputi. Ya. Kegelapan merupakan keadaan awal pada penciptaan. Di mana kegelapan meliputi mewakili pengertian tentang segala sesuatu dimulai dari awal lagi. Ya. Inilah pesan pemulihan. Yaitu kematian Kristus memberikan pemulihan dan hidup baru dari awal lagi buat Anda dan saya. Jadi tidak hanya memperingati karyanya, namun kita juga pada kesempatan ini memperingatkan diri kita tentang apa yang sesungguhnya kita imani dari pribadi Kristus itu sendiri. Dan setelah kegelapan meliputi, tercatat perjalanan peristiwa tersebut secara kronologis yang berikutnya adalah tirai bait suci terbelah dua. Dari atas sampai ke bawah. Nah kematian Kristus itu membuka tabir permusuhan.
antara manusia dengan Allah, yaitu dosa yang terpisah dari kekudusan, sehingga manusia terpisah dari Allah. Nah, tirai yang terbelah membuat tidak ada lagi penghalang manusia masuk dalam hadirat-Nya. Sehingga dari musuh menjadi sahabat Allah. Bahkan dipanggil sebagai anak. Bahkan yang lebih dahsyat lagi mengenai tirai bait suci. Sehubungan dengan hadirat Dia. Maka Anda dan saya yang ditaruh rohnya, dimeteraikan oleh rohnya. Maka Anda dan saya adalah representatif daripada Allah itu sendiri. Sehingga kalau bicara tentang hadirat Tuhan, hari ini tidak perlu menunggu sebuah pujian yang merdu dinyanyikan, sesuatu yang indah terdengar, tetapi hidup Anda dan saya menjadi bukti hadirnya Tuhan di tengah-tengah orang banyak. Lalu kemudian peristiwa yang berikutnya dalam kronologis tentang kematian Kristus di kayu salib adalah kepala pasukan mengakui Yesus sebagai anak Allah dan sebagai orang benar. Jemaat Tuhan, kematian Kristus adalah peristiwa yang nyata dan kesaksian hidup yang berkuasa. Kuasa kematiannya mengantar orang kepada pengakuan keberadaannya. Nggak bisa disangkal. Bahkan dari para petinggi daerah waktu itu akhirnya lempar-lemparan tanggung jawab. Karena memang sampai akhirnya kepala pasukan juga di lapangan mengakui Yesus itu anak Allah. Yesus itu benar. Dan kemudian kematian Kristus akhirnya menjadikan segala sesuatu telah selesai. Sebab Tuhan, kematian Kristus adalah penggenapan. Berapa waktu lalu kita membahas tentang apa saja yang digenapi oleh kematian Kristus. Salah satunya adalah Taurat. Dari 631 aturan itu digenapi semua. Genap itu artinya juga komplit. Genap itu artinya harga yang pas. Customize. Ukuran yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang dalam hal ini berurusan dengan kekudusannya sendiri. Saudaraku, Yesus tidak membayar dosa, namun membayar kekudusan Allah untuk manusia berdosa. Seringkali saya terus ulangi bahwa Yesus bukan mati buat Anda dan saya. Yesus mati ganti Anda dan saya. Karena harusnya kita yang terima jalan binasa itu, tapi kita mengalami penggantian di atas kayu salib. Nah, penyelesaian yang Yesus kerjakan di kayu salib tidak hanya tentang harga yang pas, namun juga berlaku untuk masa depan orang percaya. Jadi sekali lagi, bukan tentang sebagai keturunan orang berdosa saja kita diselesaikan urusannya. Tetapi karya Kristus di kayu salib juga menyelesaikan masa depan Anda dan saya dalam bentuk jaminan. Dan terbukti Dia berikan rohnya buat Anda dan saya. Karena itu mari hidup di dalam kuasa kematian itu. Karena kalau tidak Anda dan saya rugi. Karena Yesus gak mati sekedarnya atau sekedar mati. Tapi ada kuasa yang sebetulnya Dia berikan melalui kematiannya. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11 demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama.
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Berbanggalah karena Tuhan dengan pengertian kita yang jelas. Karena ini yang saya sebutkan tadi, jangan GR dulu sebelum mengerti yang sebenarnya, bahwa Kristus mati bukan untuk Anda dan saya, namun Kristus mati ganti Anda dan saya. Dan Kristus mati untuk membayar harga kekudusan Allah. Nah, Kristus mati untuk kekudusan Allah yang harganya hanya bisa dibayar oleh Allah sendiri. Karena standar kekudusan Allah hanya ada pada Allah itu sendiri. Karena itu pelunasan kekudusan Allah, maka sebagai akibatnya orang percaya dapat memperoleh keselamatan. Oleh karena itu, demikianlah yang sebenarnya terjadi, sebab kematian Kristus Yesus yang membayar kekudusan Allah, yang sebagai akibatnya manusia diberikan jalan keselamatan dengan cara memberi hidupnya bagi Allah. Jadi diberikan jalan keselamatan, dibayar harga kekudusan itu, tapi dengan jalan persembahkan hidupnya. Nah, keselamatan bagi manusia itu diperoleh dengan mempersembahkan hidup Anda dan saya untuk dikuduskan bagi Allah. Karena itu kuasa kematiannya adalah pemulihan. Kuasa kematiannya adalah persekutuan dengan Allah. Kuasa kematiannya adalah hidup penuh kuasa. Kuasa kematiannya adalah masa depan yang pasti. Dan ini yang saya mau sampaikan dari pesan Tuhan saat ini. Anda dan saya harusnya hidup dalam pemulihan. Anda dan saya harusnya hidup bersekutu dengan Allah. Berhenti untuk berseteru dengan Allah. Harusnya dengan keadaan apapun kita hari ini, kita hidup penuh dengan kuasa. Karena kematiannya sudah mengerjakan itu. Anda dan saya harusnya dari sekarang sudah hidup dengan masa depan yang pasti. Ya. Pasti. Kenapa? Karena memang karya Kristus sudah selesaikan itu. Dan kuasa kematian yang memberikan Anda dan saya pemulihan, persekutuan dengan Allah, hidup penuh kuasa, masa depan yang pasti. Kematian Kristus hanya berfungsi bagi mereka yang mau hidup bagi Kristus. Ini catatannya. Kalau Anda dan saya nggak pernah mau hidup bagi Kristus, maka kuasa kematian ini tidak akan pernah bekerja dalam hidup Anda dan saya. Dengan kata lain, kematian Kristus hanya dapat diterima dengan cara memberi hidup kita dalam kehidupan ini. Bukan mempersembahkan hidup kita pas mati, tapi lagi hidup ini. Oleh karena itu slogan berani mati untuk Tuhan tidak terpakai dalam hidup kekristenan. Ya, kemarin-kemarin ini kan ya kita hadapi udah terlalu banyak sebetulnya urusan-urusan teror ini. Ya, yang mengatasnamakan mati untuk Tuhan. Sementara pengikut Kristus gak berlaku itu. Ya. Kalau Anda dan saya mau ikut Yesus bukan siap mati buat Tuhan, tapi siap hidup bagi Tuhan. Karena yang berguna ialah siapa yang berani hidup untuk Tuhan, yang akan mengalami kuasa kematiannya. Tuhan gak perlu pengganti untuk siapa yang mati, karena dia sudah ganti Anda dan saya untuk kematian itu. Karena itu, mari alami, mari hidupi. Ya. Saya paham ada banyak orang-orang yang mengatakan hidup itu proses, pastor. Betul. Tapi proses itu harusnya progres, bos. Kalau lu atas nama proses tapi nggak progres, situ nggak waras. Ya. Karena kalau sungguh kita datang kepada Tuhan persembahkan hidup kita, hidup ini mengalami proses yang progres, ini yang disebut dengan pemulihan. Hari ini Anda menjadi lebih baik dari kemarin. Karakter Anda diubahkan dari kemarin ke hari ini. Ya, itu namanya pemulihan, hidup yang terus dipulihkan, hidup yang terus dipulihkan, hidup yang terus dipulihkan. Dari apa? Dari hasil karya Kristus di atas kayu salib. Anda dan saya makin pulih dari cara kita berpikir, ya, cara kita merespon segala sesuatu. Dan apapun yang kita hadapi terus bersekutu dengan Allah. Ya, terus ini bukan sekedar ikhtiar, tetapi ini sebuah ikatan.
Di mana apapun yang Anda dan saya hadapi, fokusnya adalah ini Tuhan maunya apa ini? Bukan kepada situasi yang dihadapi kemudian menjadi melenceng. Tuhan nggak tahu sih maunya saya apa. Ya, repot. Ini orang-orang yang nggak ngalami kuasa kematian Kristus akan ke sana melenceng. Dan membuat Anda dan saya harusnya hidup penuh kuasa. Maksudnya hidup penuh kuasa adalah Anda tidak dikendalikan dunia ini. Tapi Anda dan saya dikuasai sesungguhnya oleh firman Tuhan. Itu yang namanya hidup penuh kuasa. Anda powerful. Ya, kenapa orang nggak powerful? Karena tidak dikuasai oleh Tuhan. Dia dikuasai oleh uang, dikuasai oleh masa lalu, dikuasai oleh apa kata orang, dikuasai oleh hal-hal yang tidak pasti di depan. Sementara kalau Anda dan saya hidup dalam kuasa kematian Kristus, Anda hidup penuh kuasa. You powerful. Ini bukan sekedar orang-orang yang hidup dengan motivasi tinggi, tetapi hidup dengan landasan yang benar. Karena karya Kristus di atas kayu salib, maka kau tidak lagi memberi otoritas. Uang atur hidupmu, keadaan atur hidupmu, apa kata mulut orang atur hidupmu, dan apa yang nggak pasti kau lihat dengan matamu menguasai kau. Ini yang disebut hidup penuh kuasa, yang akhirnya terus menuntun Anda dan saya kepada masa depan yang pasti. Jemaat Tuhan, kamu rugi kalau kamu nggak alami ini. Makanya pada kesempatan di pada Jumat Agung ini kita tidak hanya memperingati karya Kristus dalam kematiannya, tetapi juga memperingatkan diri Anda dan saya tentang apa yang harusnya kita alami dari karya kematiannya. Tuhan itu mau pakai orang yang mempersembahkan hidupnya, bukan mempersembahkan matinya. Ya. Jadi jangan sok jihad ikut Yesus. Karena jihadnya yang mau ikut Yesus gak kepake kalau pola-pola yang kayak begitu tuh. Ya. Pola-pola Mr. T. Ya. Marah sekarang ada Mrs. T juga. Ya. Saudara, Tuhan mau pakai Anda dan saya selagi hidup. Sekarang. Sampai akhirnya kita masuk pada kehidupan kekal. Dimulainya dari mana? Tuhan mau pakai orang yang mempersembahkan hidupnya. Bukan mempersembahkan matinya. Ya. Makanya kalau mengasihi Tuhan itu selagi hidup. Nanti udah jadwal kita mati, udah gak ada kesempatan lagi kita. Anda dan saya juga mau mengasihi orang-orang yang kita sayang di sekitar kita juga selagi hidup. Bukan tunggu dia mati baru kau nangis paling kencang. Gak ada gunanya. Ya. Itu kalau lagi kematian-kematian di rumah duka yang nangis paling kencang itu biasanya yang bikin mati itu. Karena gak berkesempatan mungkin dia mengasihi atau terlambat atau mungkin dia tell me kali untuk mengasihi atau mungkin jangan-jangan dia biang matinya ini orang. Ya. Karena itu Tuhan mau pakai Anda dan saya yang persembahkan hidup kita, bukan persembahkan matinya kita. Ya, dengan maksud memberikan kehidupan baru yang Tuhan mau tinggikan kehidupan orang percaya itu. Memberikan Yesus ya kepada kita di atas kayu salib sebagai otoritas hidup. Yang tujuan akhirnya adalah manusia lain diselamatkan. Sehingga lewat hidup Anda dan saya, orang bisa lihat Kristus itu hidup. Makanya kita persembahkan hidup kita kepada firman. Mengikuti apa yang Tuhan perintah, melakukan yang Tuhan mau. Sehingga Yesus kelihatan hidup di dalam Anda dan saya. Dan akhirnya banyak orang akan mengikuti Yesus yang hidup di dalam Anda dan saya. Karena itu Tuhan mau pakai orang yang persembahkan hidupnya. Bukan matinya. Ya. Jadi Anda nggak bisa repot nanti. Repot harus dari sekarang. Ya. Dan berikutnya adalah menaruh pikiran dan perasaan Kristus Yesus. Wow. Di dalam Filipi 2 tadi dimulai ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan Kristus Yesus. Seperti apa sih pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus? Ayat yang ke-6 di sana tertulis yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
Menaruh pikiran dan perasaan Kristus Yesus itu adalah bagaimana kita ini tetap mempertahankan diri untuk tetap dimiliki Allah. Saya ulangi, mari tetap pertahankan diri Anda untuk tetap dimiliki Allah. Jangan dibalik. Berapa banyak nasihat konyol kita terima seolah memberi semangat yang mengatakan, tenang aja, jangan takut, jangan ragu, kita masih punya Tuhan. Nah, ini terbolak-balik. Ya, Tuhan pemilik Anda atau Anda pemilik Tuhan? Pertahankan dirimu untuk tetap dimiliki Allah. Kalau di sana ayatnya tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi mari Tuhan mau pakai orang yang persembahkan hidupnya bukan matinya. Kalau mau persembahkan hidup Anda dan saya kepada Tuhan, pertahankan dirimu, diriku tetap dimiliki oleh Allah. Lalu kemudian yang berikutnya, menaruh pikiran dan perasaan Kristus Yesus. Menaruh itu di dalam pikiran dan perasaan Anda dan saya. Di ayat yang ke-7 tertulis, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalau di dalam bahasa aslinya disebut kenosis, mengosongkan diri. Untuk menaruh pikiran perasaan Kristus Yesus. Sehingga Tuhan pakai hidup Anda dan saya dengan jalan persembahkan hidup ini. Mari jadikan Allah sepenuhnya dalam diri kita. Ya, Yesus dicatat di Filipi mengosongkan dirinya sendiri. Mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Perjalanan final menuju keserupaan seperti Kristus. Prosesnya adalah Kristus itu harus penuh di dalam diri Anda dan saya. Bukan kita dipenuhi oleh kegiatan agamawi, bukan. Tapi dipenuhi oleh karakter Kristus itu sepenuhnya di dalam diri Anda dan saya. Karena itu jadikan Allah sepenuhnya dalam dirimu. Kalau kau dan saya sudah pertahankan diri untuk tetap menjadi milik Allah, maka jadikan Allah sepenuhnya di dalam diri kita. Sepenuhnya. Pikiran, perasaan, sepenuhnya. Yesus dibilang mengosongkan diri itu artinya, apa yang kamu rasa udah gak penting. Apa yang Tuhan rasa itu lebih penting. Mari latih diri kita. Sampai terus kita alami. Menaruh pikiran dan perasaan Kristus Yesus itu makin penuh di dalam setiap kita. Filipi 2 ayat yang 8 dikatakan demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kondisi penderitaan mengikut Yesus itu berbeda-beda. Berbeda-beda, saudara. Mungkin di sini, di antara kita, kalau diperhadapkan cuma dengan senjata api atau senjata tajam, taruh di leher mau nyangkal atau tidak, mungkin kebanyakan kita orang-orang di sini adalah tipe-tipe yang, ya lu potong aja leher gue gak akan nyangkal. Ya. Tapi bicara mengosongkan diri tadi adalah, kita mungkin gak berhadapan dengan pisau, tidak berhadapan dengan senjata api, tapi kita berhadapan dengan orang-orang yang menyebalkan Anda dan saya. Yang akhirnya kamu punya pilihan untuk balas dia atau mengikuti maunya Tuhan bagaimana Anda bersikap terhadap orang-orang menyebalkan ini. Nah, Filipi 2 ayat ke-8 tertulis bahwa ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Akhirnya, mari tinggikan Tuhan sampai keadaan terendah hidup Anda dan saya. Karena di dalam Kristus oleh kuasa kematiannya, sesungguhnya gak ada yang bisa rendahkan Anda dan saya lagi. Karena siapa yang sudah menjadi miliknya, berada dalam kemuliaannya. Mari terus tinggikan Tuhan, sampai keadaan terendahmu. Sampai gak ada yang bisa rendahkan kamu lagi. Karena memang siapa yang menjadi milik Kristus menerima bagiannya. Tinggikan Tuhan, sampai keadaan terendahmu. Karena ada tujuan di balik itu semua.
Anda dan saya menjadi percaya, perkara kaya, sembuh, pulih, hidup baik, masa depan terjamin. Itu yang receh semua Tuhan udah berikan buat Anda dan saya jadi jaminan. Namun ini yang lebih penting, kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus Yesus adalah supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus Yesus supaya bertekuk lutut segala yang ada di atas bumi. Kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus Yesus supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bawah bumi. Wow. Ayatnya tertulis demikian di ayat 10. Ada 4 ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di atas bumi. Supaya yang dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bawah bumi. Dan akhirnya supaya dalam nama Yesus, lewat hidup Anda dan saya, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari berhenti sia-siakan kuasa yang sudah Dia berikan. Mari hidup dalam kuasa kematian yang Dia sudah kerjakan. Karena Anda dan saya dipanggil supaya semakin banyak lidah ngaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Mulai sekarang, mari ambil saja komitmen diri masing-masing. Supaya makin hari boleh jadi kesaksian, bukan menjadi sandungan buat banyak orang. Supaya makin hari banyak orang yang lihat hidup Anda dan saya. Banyak orang yang ngalami Tuhan, bukan justru malah pengen temenan dengan setan. Karena hari-hari baik sungguh menjadi jaminan buat Anda dan saya yang percaya. Mari persiapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati.